Halo, kembali lagi ke video pembelajaran organisasi dan arsitektur komputer. Nah, untuk melanjutkan video kemarin tentang LED, di sini saya sudah buat. Kalau belum, lihat video tentang LED-nya dulu. Kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat button berfungsi pada microcontroller AT89S52. Nah, ini saya sudah buat video kemarin untuk LED ya. Nah, yang kemarin itu. Nah, untuk pemfungsian button, pertama kita ambil dulu buttonnya. Kita ambil buttonnya, klik di ini, pick device, button. Nah, ini kita ambil button. Nah, kita pasangkan di mana saja, port mana saja yang kalian inginkan. Di sini saya mau buttonnya di port 30 dan port 34. Oke. Biar rapi aja. Nah, kita pasangkan semua buttonnya. Sini kita bagian sisi lain buttonnya kita ke ground. Kita pasangkan ke ground bagian sisi lain buttonnya. Nah, setelah kita pasang, saatnya kita mulai pengkodeannya. Sudah siap nih, ini bisa ditekan. Nah, kodeannya dengan MIDI juga. Nah, sini saya ambil codingan yang episode lalu. Ini kita hapus saja. Kita tinggal main program dan infinite loop kita. Oke. Untuk pemfungsian button ya, pertama kita harus tahu dulu button itu punya dua keadaan. Nah, ketika button ini ditekan dan ketika tidak ditekan. Bagaimana kita tahu ketika button ini ditekan di dalam program? Nah, kita pakai kondisi if. Itu dia. Nah, if jika button ini ditekan, button ini adalah P3.0. Jika P3.0 sama dengan, nah, kalau button ini ditekan itu keadaannya 0. Nah, ini 0. Ketika dilepas ini keadaan 1. Nah, lain jika LED episode kemarin. LED nyala jika keadaannya 1, mati jika keadaannya 0. Kalau button dia ditekan itu keadaannya 0. Ketika dilepas ini keadaannya 1. Nah, jadi jika P3_0 sama dengan 0, maka apa yang kita mau buat di sini? Misalnya kita mau buat kedua LED ini hidup ya. LED ini pertama di P1.0 sama dengan 1. Kita delay biar nampak dia hidupnya. Kita segini aja delaynya, mungkin 2 kali ya, biar nampak dia hidupnya. P1 underscore berapa tadi? Underscore 5 ya. Ya 5. Iya 5. 5 sama dengan 1. Oke. Nah, ini kita sudah buat fungsi untuk button ini. Coba kita tes ya. Oh ya, codingannya belum kita masukkan. Pertama kita save dulu codingannya. Codingan kita save.
ke desktop aja simpannya. Ini buat folder baru, namanya button. Kita save di sini, namanya button.c karena bahasa C dia. Oke, kita compile. Speed generated. Oke, kita masukkan codingannya. Button. Nah, kita tes ya. 1, 2, 3. Oh, ini udah keadaan hidup ya. Kita harus deklarasikan dulu ini keadaan mati. Bentar ya. Kita di atasnya. Kita deklarasikan bahwa ini mati. Coba P1 aja. P1 ini semua 0. Artinya P1 ini semua mati. Nah, mati kan? Nah, berfungsi codingan kita ya. Ini pertama mati semua. Ini coba biar ini. Nah, biar kelihatan. Nah, P1 dia 0. Kita pertama klik 0 semua. Ketika kita tekan top, nah, dia akan menghidupkan P1.0 dan P1.5. Lihat nih, merah 22, yang lainnya 0. Nah, kenapa dia nggak kembali 0 lagi? Karena ini dalam infinite loop. Jadi dia codingannya ini di sini-sini aja dia. Habis ke bawah, balik lagi ke atas. Habis ke bawah, balik lagi ke atas. Nggak sampai melewati ini lagi atau terminate program yang ada di bawah. Dia pokoknya dia infinite loop terus dia while ini. Makanya dia hidup terus gitu. Bagaimana cara mematikannya? Nah, kita buat button yang kedua ini untuk mematikan kedua lampu ini. Caranya kita else if aja. Else if P3 underscore berapa nih? 4 underscore 4 sama dengan 0. Nah, kita buat ini sama codingannya, kita copy aja karena kita malas ketik-ketik banyak. 0 0. Oke, kita compile, kita restart. Nah, kita hidup, mati, hidup, mati. Oke, jadi gitu cara kerja button. Mudah ya. Pokoknya kalian harus bermain if dan else kalau button. Nah, menariknya kita bisa bikin satu variabel, misalnya repeat sama dengan 0. Nah, saya mau coba LED yang di sini, kalau saya tekan tombol di sini dia kedip-kedip. Nah, kalau saya tekan tombol ini dia mati. Oke, gimana caranya? Kita buat saja sini repeat add sama dengan 1. Oke, P1 mati. Oh ya, repeat sama dengan 0. Nah, buat variabel sini repeat terus. Ya betul. Baru saya deklarasikan P1 underscore 0 sama dengan repeat delay 10.000 P1.0
baru delay lagi biar nampak dia matinya. 10.000. Oke, dah. Yap, sepertinya bisa nih. Error. Saya menemukan errornya. Nggak juga sih. Dia ini entah kenapa ya. Misalnya saya buat di sini variabelnya nggak bisa. Nah, error. Kalau saya buat di atas, dia bisa. Nah, mungkin pendeklarasian variabel ini harus di atas pendeklarasian pin ya. Mungkin begitu. Oke. Nah, coba kita tes ini programnya. Kita restart. Nah, dia kedip. Ketika kita tekan, dia mati. Tekan, kedip. Nah, jadi saya buat programnya seperti ini. Nah, ketika saya mulai program, ini mulai, dia akan menjalankan ini, repeat sama dengan 0, P1 sama dengan 0. Nah, kalau dia ini kan ketika button ditekan. Nah, kalau nggak nekan apa-apa, dia akan mengulangi ini aja. Nah, ini beraksi ketika button ini ditekan. Oke. Jadi misalnya saya tekan ini button ini, repeatnya jadi 1, jadi ini 1 nyala, delay mati, delay balik lagi, ini masih 1, delay 0, delay, jadi dia kedip gitu. Nah, sampai usernya klik button ini. Nah, dia akan deklarasikan repeat 0, jadi dia 0, delay 0, delay, jadi mati terus, nggak ada apa-apa. Nah, jadi begitu cara program yang saya buat ini. Simple, mudah dimengerti. Jadi inilah cara kerja button. Pokoknya ini main if aja button. Ya, jika button ditekan atau jika button ini tidak ditekan. Kalau button yang nggak ditekan, by the way, ini ubah aja jadi 1. Misalnya ini terjadi jika button ini tidak ditekan. Coba saya tes ya. Nah, saya restart. Ini pasti langsung kedip. Nah, dia langsung beraksi karena dia beraksi ini ketika buttonnya tidak ditekan. Mungkin saya tekan buttonnya. Oh ya, nggak ada apa-apa karena dia ketika ditekan dia sinyalnya hanya sesaat aja. Nah, kita ubah lagi. No. Compiling. Nah, ketika buttonnya ditekan, kita unduh semua. Nah, jadi begitulah cara kerja button untuk microcontroller AT89S52. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Stay at home. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.